Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, semangat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Pada buka masker dulu ya. Bagaimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Pasti keadaannya luar biasa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini Pak Adri bisa berjumpa dengan anak-anakku yang luar biasa. Hari ini pasti akan jadi hari yang luar biasa karena kita mendapat berkat kesehatan. Alhamdulillah. Ya Tuhan, kita diberi kesehatan. Anak-anak, bagaimana kondisi kalian? Mungkin hari ini ada yang belum masuk? Masuk semua, Pak. Sudah masuk semua ya. Baik. Ya, masuk semua. Ya, anak-anakku, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, mungkin anak-anak ada yang belum mandi. Sudah mandi semua? Sudah rapi semua? Sudah. Luar biasa. Yuk, sekarang kita harus senam pagi biar lebih semangat. Jadi Pak Adri akan menyanyikan sebuah lagu. Anak-anak harus melakukan gerakannya. Ya, seperti ini. 1 ditambah 1. Ayo, tangannya anak-anak kita mulai. Siap ya? 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Mantap. 4 ditambah 4 sama dengan, pakai kepala, 8. Ayo dong, gimana pulang kepalanya? Ulangi ya. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, bagaimana, sudah lebih semangat, Mas Torik? Semangat. Ya, semangat pagi, luar biasa. Ya, supaya hari ini lebih cerah ceria, anak-anakku, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Anandaku Septi Wulandari. Pak Adri minta Ananda Septi untuk memimpin doa agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi sesama. Pada Ananda Septi, disilahkan. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Nanda Septi. Sama-sama, Pak. Nah, Nadaku, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan di pembelajaran 5. PowerPoint Bapak sudah nampak ya? Nampak, Pak. Udah, Pak. Siap. Sekarang Bapak minta kalian buka kolom chat di Google Meet. Kita main dulu ya. Sudah nampak ada www.menti.com. Itu kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia www.menti.com. Sudah diklik anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Ya, Pak. kalau sudah silakan masukkan Sudah, Pak. kode 1769 2251. Ada di kolom chat. Apakah ada yang terkendala belum bisa masuk ke Mentimeter? Belum, Pak. Sudah, Ya, Pak. ada yang sudah. Baik. Sudah, Pak. Ada gambar taman ya. Ya.
Baik. Iya. Nah, yang sudah masuk silahkan di 17692251. Silakan kalian sebutkan hewan peliharaan yang dapat kamu temui di lingkunganmu. Ya, tampilannya seperti yang ada di layar ya. Sebutkan hewan peliharaan yang kamu temui, yang mudah sekali kamu temui di lingkunganmu. Masing-masing kolom untuk satu nama hewan ya. Silakan kalian isi 5 hewan peliharaan yang sangat mudah kamu temui di lingkunganmu. Bagaimana? Apakah ada yang terkendala? Sudah bisa masuk? Sudah. Ya, ada ikan gurame. Sudah nampak ya hasilnya di layar kalian? Ada ikan koi, ikan cupang. Apakah hasilnya sudah nampak? Belum, Pak. Sudah, Pak. Ya, di share screen-nya Pak Adri sudah nampak? Sudah. Ya, ada nyamuk, Sudah, Pak, ada sudah. burung udara. Mungkin ada yang mau membantu Pak Adri membacakan. Ada hewan apa saja, hewan peliharaan apa saja yang dapat kita temui hasil dari Sapi, teman-temanmu. Ya, silakan Susi, silakan dibaca. Ikan lele. Ya, ada apa lagi? Entok itu, Pak. Mentok. Itu ada entok itu, Oh, Pak. entok. Entok itu apa ya? Itik kali ya, Pak. Itik ya, Pak. Itik. Oh iya, bagus, luar biasa. Ayam. Ada apa lagi? Ayam. Bebek. Ada Iya. kecoa juga, Pak. Itu. Wah, ini ada kecoa. Mas Torik, apakah kecoa ini kira-kira adalah hewan peliharaan? Bukan. Bukan ya? Saya tidak menjawab kecoa, Pak. Enggak apa-apa. Jawab kecoa juga boleh kok. Ternyata ada pemeliharaan kecoa, mungkin ada yang menemui. Nah, bukan ya anak-anak. Nah, kecoa itu bukan hewan peliharaan. Nah, kita lanjut ke yang kedua. Sesi yang kedua. Nah, silakan sudah muncul mengapa manusia mau memelihara hewan tersebut. Lanjutkan ke yang kedua ya, isian yang kedua ada 3. Mengapa manusia mau memelihara hewan tersebut? Tentu saja tadi kecoa bukan hewan peliharaan ya, karena sangat jarang sekali manusia mau memelihara kecoa. Sudah anak-anakku? Ada yang sudah berhasil, bisa lambaikan tangan. Yang sudah selesai 3 hewan. Iya, ada Rosi sudah, Sepriarini sudah, Susi sudah, Septi sudah. Bagaimana Wahyu, Torik? Sudah selesai? Pak. Belum? Pak. Oh, mungkin sinyalnya. Baru masuk ini. Iya, masih ditunggu ya. Ya. Ya, ini ada jawaban dari teman-teman kalian, sudah nampak ya. Mungkin Rosi bisa bantu baca apa saja mengapa Bisa, Pak. manusia mau memelihara hewan tersebut menjadi hewan peliharaan. Yuk, Ya. silakan Rosi. Rumahnya jadi aman. Aman. Ya, terus tidak susah memberi makan. Bulunya bagus. Biar tidak bosan di rumah. Itu Pak, sebagai penjaga rumah. Tidak menjadi bosan, menjadi penjaga rumah, gemes, Ya, aman. Ada lagi mungkin yang mau memaparkan pendapatnya? Kenapa manusia mau memelihara hewan-hewan tersebut seperti tadi? Nah, anak-anakku, tadi kita sudah membahas tentang berbagai hewan yang bisa kita pelihara. Nah, Pak Andri masih punya satu permainan nih. Caranya adalah menyambung kalimat. Nanti Pak Andri akan bercerita 3-4 kalimat. Nah, bagi kalian yang namanya Pak Andri sebut, maka harus melanjutkan ceritanya.
Bisa terdiri dari 3 sampai 5 kalimat. Jadi nanti di akhir cerita Pak Adri akan menyebutkan salah satu anak, lalu yang namanya disebut harus melanjutkan ceritanya 3 sampai 5 kalimat cerita ya. Nanti di akhirnya kalian juga akan menyebutkan nama teman kalian untuk melanjutkan ceritanya. Bisa diterima? Oke? Jelas? Oke, Kalau Pak. jelas, Siap. angkat tangannya. Iya, sehat, alhamdulillah. Ya, puji Tuhan kita bisa berinteraksi lama sekali. Pak Adri kangen bersama kalian. Nah, Pak Adri punya cerita begini. Tadi pagi, saat Pak Adri bangun tidur, Pak Adri mendengar suara ayam berkokok. Kukuruyuk, kukuruyuk, tanda sudah pagi. Padahal Pak Adri tidak punya loh hewan peliharaan ayam. Ternyata ayam yang Pak Adri dengar adalah ayam milik Susi. Nah, siapa ya ayamnya Susi? Iya Pak, ayam saya di rumah itu ada 20. Setiap hari, pagi sama sore, saya selalu memberi makan, Pak. Isinya itu ada, saya beri nasi, saya beri pur, supaya tambah gemuk, tambah sehat, supaya nanti kalau dijual harganya mahal, Pak. Itu katanya Ibu. Nah, katanya Ibu, itu juga belajar dari ibunya Ibu Yanuar, gitu. Nah, apa yang diajarkan oleh ibunya Yanuar? Kita tanya langsung ya. Ayo, Nandaku Yanuar. Iya Pak, ibu saya itu mengajarkan kalau ngasih makan ayam yang banyak, tapi jangan semuanya, nanti saya nggak bisa makan, gitu. Terus kalau nanti sudah gemuk, sudah besar, ayamnya dipotong dulu, baru dijual ke pasar. Yang jual ke pasar bapaknya saya, tapi bapak saya itu nggak punya kendaraan, harus pinjam dulu sama Mas Wahyu, gitu Pak. Oh, jadi pinjam kendaraannya Mas Wahyu. Apakah betul Mas Wahyu? Betul Pak. Pinjam motor sama ayah saya, dijualnya ke pasar, ada 3 ekor kepada Bapak Torik. Silakan Bapak Torik. Wah, ini bapaknya Mas Torik ini pembeli ayam ya, pengepul ayam. Iya. Bagaimana itu Mas? Itu bapak saya seorang pedagang di pasar Wonorejo, menjual daging ayam. Daging ayam itu bermacam-macam, ada ayam kampung, ada ayam lehor. Nah, kalau tadi kan ayam kampung. Nah, kalau ayam lehornya belinya itu ke ayahnya Septi, Pak. Oh, ayahnya Septi ini jual kelinci juga nggak? Saya tertarik loh dengan kelinci, kan biasanya halus tuh. Anak-anak perempuan biasanya suka nih dengan kelinci. Apakah ayahnya Mbak Septi jualan ayam dan jualan kelinci? Iya Pak, sama sate kelinci juga malah. Mantap, ini sate kelinci. Banyak ya kelincinya di rumah? Enggak sih Pak, cuma 100. Luar biasa. Besok berarti kapan-kapan kita adakan yuk masak bareng nih, sate kelinci bersama-sama ya. Kita buka puasa Beli bersama-sama. aja Pak, masak. Kita buat praktik nih, kata Bunga, luar biasa kan. Nah, besok kita akan bahas itu ya. Nah, Nah, sebelum kita bahas soal sate kelinci yang sudah mungkin membuat perut kita keroncongan, kita kemarin Pak Adri sudah share
di dalam Google Classroom kalian tentang apa-apa yang harus disiapkan hari ini. Hari ini kalian sudah menyiapkan tentang plastisin, lalu kertas gambar, dan krayon. Apakah kalian sudah menyiapkannya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Terima kasih, luar biasa. Kak, nah, Itu punya Wahyu, ada yang bilang krayonnya, Pak. oh hilang. Nah, nggak apa-apa, nanti pakai pensil dulu ya, Mas Wahyu ya. Nanti minta beliin papa mama. Iya Pak. Hari ini kita akan merangkai minimal satu cerita dengan percaya diri. Tadi sudah kalian lakukan dengan sangat luar biasa. Lalu kita persiapkan kertas gambar dan krayonnya untuk membuat minimal satu gambar cerita. Sudah nampak untuk tujuan pembelajarannya di layar kalian ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Lalu soal sate kelinci tadi nih, kita akan coba nih menganalisis 3 ciri-ciri vertebrata, 3 ciri-ciri avertebrata, dan kita bisa membandingkan antara vertebrata dan avertebrata. Lalu di akhir kegiatan kita akan baca soal siput, kan hewan lemah. Kenapa sih harus siput? Nah, yuk kita saksikan dulu video pembelajaran berikut ini. Apakah sudah terdengar? Belum, Pak, nggak terdengar. Suaranya tidak ada Pak. Sekarang sudah ada? Belum. Nggak ada suaranya, Pak. Oke, bentar. Tidak ada suaranya, kita coba untuk 10. Apakah sekarang sudah keluar suaranya? Belum, Pak. Saya belum Pak. Belum. Tidak bersuara. Hanya gambarnya saja ya? Iya, hanya gambarnya saja, Pak. Gambar kelinci Pak. Iya. Itu sama Oke. Wahyu tuh. Oke, baik. Nah, halo semuanya, masih ingat kan dengan Edo? Baik, gambarnya jalan ya? Gambarnya jalan. Gambarnya Pak. jalan Pak. Oke, jadi Edo melihat seekor siput yang sedang berjalan perlahan di bawah kandang kelinci. Nah, kelinci dan siput sama-sama hewan, tetapi mengapa ya gerakannya berbeda? Edo bergumam seperti itu, anak-anak. Nah, ayo kita belajar. Kelinci berjalan sangat lincah dan cepat, sedangkan siput berjalan sangat lambat. Mengapa bisa begitu ya? Nah, kira-kira mengapa bisa begitu, anak-anak? Ada yang bisa menjawab, membantu Pak Kelinci Andri? ada kakinya, Pak. Oh, kelinci ada kakinya. Siapa tadi yang menjawab? Saya, Pak. Oh iya, Septi, kalau kelinci ada kakinya. Kalau siput? Saya apa ya? Pakai perut itu loh, Pak. Pakai mulutnya, perut, ya. merosot, Ada yang Pak. belum pernah lihat siput Nggak banyak di kebun, Pak. di kebun ya? Kira-kira Banyak, siput Pak, itu di seperti rumah. apa sih, Nak Rosi? Itu di atasnya ada cangkangnya yang dibawa setiap hari. Terus lembek-lembek gitu, Pak. Lembek ya bawahnya ya? Di perutnya itu lembek ya? Berlendir, Pak. Lendir ya, Mas Torik ya? Iya. Baik, yuk kita lanjutkan dulu. Apakah benar seperti itu? Masih ingat kan kalian dengan pembelajaran 1 dan 2? Masih. Nah, tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Ada pembelajarannya, kalian tahu hewan vertebrata tulang belakang. Itu merupakan hewan vertebrata, tidak punya tulang belakang. Nah, itulah yang menjadi perbedaan cara berjalan kelinci dan siput seperti yang tadi Nak Septi sebutkan dengan kaki. Sekali
sekarang kita perhatikan yuk tabel karakteristik perbedaan kelinci, siput, buaya, dan nyamuk berikut. Nah, ini dia tabelnya. Yuk, siapa yang mau bantu Pak Adi baca? Saya, Pak. Ya, silakan. Yang kelinci. Kelinci. Jenis vertebrata. Organ gerak kaki. Boleh. Cara gerak melompat. Bentuk organ gerak sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Kecepatan gerak cepat. Ya, terima kasih. Nah, Susi, yuk sekarang yang siput. Siapa yang mau bantu baca? Bagaimana Oke, itu Pak. siput? Ya, Siput. Karakteristiknya jenis vertebrata. Organ geraknya menggunakan perut. Cara geraknya melata. Bentuk organ geraknya perut lebar, pipi, dan memiliki banyak kelenjar penghasil lendir. Kecepatan geraknya lambat. Udah, Pak. ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang masih belum jelas anak-anakku? Saya, Pak. Kenapa berlendir, Pak? Ya, siapa tadi? Saya. Sepri? Ya, Safety, Pak. pertanyaannya. Melata itu apa ya, Pak? Ada yang bisa bantu melata itu apa, teman-teman? Ada, Pak. Saya, Pak. Rosi, silakan Rosi. Apa itu Melata itu jalannya pakai perut kayak ular itu loh. Oh, kayak Glosor-glosor itu ular. dia. Nah, glosor itu, glosor itu, Sepri. Jelas nggak melata itu berjalan dengan perut? Kalau bahasa Nak Rosi tadi glosor. Cukup jelas? Kalau ditambah Nak Sepri apa nih bahasanya melata glosor? Glosor, Pak. Iya, Pak. Glosor. Ya, kenapa kira-kira siput itu kok dia melata tapi tidak terluka? Saya, Pak. Karena ada lendirnya, Pak. Lendirnya Ya, Pak. luar biasa. Wah, Tapi itu Nah, lendirnya kedua, dari gimana? mana, Pak? Ah, gimana Mas Torik? Kira-kira jawaban teman-teman ini kok ada Lendirnya lendirnya? dari mana itu? iya betul itu tidak terluka karena ada lendirnya. Nah, lendirnya itu dihasilkan dari dalam tubuh siput itu sendiri. Baik, luar Jadi untuk biasa. membantu siput berjalan supaya lancar. Kalau kering nanti susah berjalannya, Pak. Seperti Betul kalau nggak, Pak? pas Mas Torik prosotan itu ya. Kalau pas prosotan, kalau kering prosotannya nggak bisa jalan ya. Iya, kalau kering nggak bisa jalan, Set. Pak. Pak, ular nggak ada lendirnya, Pak. Tuh, ular nggak ada lendirnya. Kenapa ya? Karena ada sisiknya, Pak. Jadi walaupun berjalan menggunakan perut, tapi dia itu menggunakan sisiknya mengkerut gitu loh, Pak. Mengkerut pemanjang. Luar Jadi- biasa. Kita beri tepuk tangan dulu yuk Mas untuk Torik luar Mas biasa, Mas Torik. Torik. Mas Torik hari ini luar biasa, bagus sekali, sangat mencerahkan. Ini patut ditiru ya anak-anak. Nanti silakan kalian jangan takut untuk sharing karena kita belajar bersama. Sebelum itu mari kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, misi kalian yang pertama. Setelah kamu menyaksikan video tentang organ gerak hewan, sekarang amatilah gambar dan berilah tanggapan tentang gambar berikut. Yaitu gambar apa ya ini anak-anak? Gambar kelinci, Pak. Siapa yang mau mengungkapkan Siput. pendapat Yang siput itu tentang yang di belakangnya. kedua gambar ini? Ya, gambar siput dan kelinci ini. Kira-kira apa perbedaan dari kedua gambar tersebut? Kalian bisa buka dalam LKPD. LKPD misi yang pertama yang harus kalian selesaikan adalah kalian akan menuliskan karakteristik kelinci
dan karakteristik siput. Di sini sudah Bapak contohkan, yang pertama adalah kelinci termasuk hewan vertebrata seperti pembelajaran kedua yang sudah kita lalui, dan yang kedua adalah siput termasuk vertebrata. Silakan Bapak waktu kalian untuk menuliskan di dalam LKPD kalian tentang perbedaan dari karakteristik kelinci dan karakteristik siput. Kalau seafood makanan ya anak-anak. Iya Pak. Ya, cukup jelas anak-anak? Jelas, Pak. Ya, mantap, terima kasih. Jangan lupa nanti difoto dan kirim ke Google Classroom ya untuk misi pertama kalian. Lalu yang kedua, yuk kita lihat video berikut ini. Gambar semut. Iya betul. Kelinci dan buaya termasuk vertebrata. Untuk suaranya tidak muncul ya anak-anak ya? Tidak. Ya, oke. Siput dan nyamuk termasuk vertebrata. Nah, kita akan jauh lebih dalam untuk mengulas ini. Ciri-ciri hewan vertebrata yang pertama, biasanya susunan sarafnya berada di perut. Tadi sudah Kak Septi bilang, jalannya bosor. Memiliki rangka luar atau cakang. Oke, bentar. Kita pause dulu deh. Nah, tadi Nak Rosi juga bilang, oh iya cangkangnya Pak, memiliki cangkangnya. Ini sebenarnya adalah rangka luar ya Nana. Sehingga otaknya tidak terlindungi. Dia lentur dan seperti itu. Karena susunan sarafnya ada di perut. Ya, kita lanjutkan. Inilah otot-otot di perut siput berfungsi mengangkat dan menggerakkan tubuh siput ke depan. Perut siput berbentuk pipih dan lebar, memiliki banyak kelenjar lendir. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Torik ya. Lendir berguna untuk melindungi tubuhnya dan mempermudah bergerak sehingga tidak terluka saat terkena batu dan lain sebagainya. Yuk kita simak tabel hewan vertebrata. Sekarang kita akan bahas tentang vertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, belalang, nama organ geraknya kaki dan sayap. Kalau cacing, nama organ geraknya dengan perut. Ubur-ubur, nama organ geraknya tentakel. Ini kita agak cepat karena sudah 28 menit ya anak-anak. Fungsinya dapat kalian baca di tabel. Oke. Dari sini ada pertanyaan? Organ gerak dari belalang, cacing, ubur-ubur anak-anak? Tentakel itu kakinya apa Pak? Ya betul, jadi kaki dari ubur-ubur itu membantu dia bergerak, dinamakan tentakel. Ini fungsinya untuk melayang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nih. Yuk, agar lebih paham, kita simak peta konsep ini. Hewan vertebrata. Ada yang bergerak dengan kaki dan sayap, seperti belalang, kupu-kupu, semut. Ada juga organ gerak yang menggunakan perut, siput, cacing, lintah, dan juga organ tentakel, ubur-ubur, cumi-cumi, dan sotong. Nah, anak-anak, di dalam misi kedua kalian akan menyebutkan tentang nama organ gerak dan fungsinya. Sudah bisa dibuka ya misi kalian yang kedua dalam LKPD yang sudah kalian download, dan kalian silakan isi nama organ gerak dan fungsinya di dalam tabel misi yang kedua. Dari tugas ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Ya, cukup jelas. Jelas banget. Baik, karena cukup jelas. Yang berikutnya, kalian mempunyai misi yang ketiga. Sebenarnya kita harusnya nonton video dulu, tapi karena waktu tidak cukup. Misi yang ketiga adalah kalian akan membuat model sederhana organ gerak dari hewan yang kamu pilih. Bisa tadi ubur-ubur, cacing. Kalau yang Pak Adri sampaikan di sini, contoh gambarnya adalah siput ya. Kalian boleh dengan plastisin yang sudah kalian siapkan, silakan kalian buat plastisin. Dari plastisin kalian buat model sederhana organ gerak dari hewan vertebrata. Yuk kita buat sama-sama ya. Yang berikutnya. Terima kasih kalian sudah selesai. Nanti setelah selesai kalian akan kirimkan fotonya kepada Pak Adri
Dan kalian presentasikan dalam bentuk video juga boleh. Hasil karya kalian dari tanah liat maupun plastisin tadi, silakan kalian kirimkan melalui Google Classroom maupun WA. Video kalian boleh, foto hasil karya kalian itu juga boleh. Nah, untuk yang terakhir, ini ada membaca. Yuk kita membaca. Anak-anak, sekarang setelah kalian membaca, siput bukanlah hewan lemah. Paragraf yang pertama, yuk kita kulik satu-satu agar siput bukan hewan lemah ya. Yuk kita perhatikan. Ini salah satu contohnya ya, nanti kalian kerjakan di LKPD. Paragraf 1 begini bunyinya. Nah, siput dianggap menjijikkan karena tubuhnya yang penuh lendir. Coba dari paragraf 1 ini, siapakah dari anak-anak yang kira-kira dapat menentukan ide pokok? Ide pokok itu apa ya, anak-anak? Intinya, Pak. Intinya. Atau ide pokok, ada lagi? Ide pokok adalah apa? Sesuatu yang dibahas, Pak. Sesuatu yang dibahas dalam paragraf ini ya. Nah, sekarang coba Pak Adri mau tanya, siapakah yang kira-kira sudah mengerti mana ide pokok dari paragraf 1 ini? Ada yang mengerti? Bisa menunjukkan? Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan. Kalimat yang pertama ya? Iya, Iya, Pak. Kalimat yang pertama. Iya, betul. Nah, kalimat pertama itu ada lamban dan menjijikan. Di kalimat kedua juga ada ya, lamban dan juga menjijikan. Sehingga dapat kita simpulkan, betul tadi Mas Torik, bahwa kalimat kedua dan kalimat ketiga itu yang disebut kalimat penjelas. Kalimat penjelas. Nah, dan yang disebutkan Mas Torik tadi adalah kalimat utama atau ide pokok dari paragrafnya adalah di kalimat 1. Kalimat pertama. Inilah ide pokoknya. Cukup jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Luar biasa. Nah, dari situ nanti kalian tuliskan di LKPD kegiatan 4 ya. Kalian akan menuliskan ide pokoknya yang mana dan kalian letakkan mana yang termasuk dengan kalimat pengembang dari bacaan yang ada di LKPD yang sudah kalian download. Ada pertanyaan dari misi keempat ini untuk menentukan ide pokok paragraf pertama hingga paragraf ke-6 dari bacaan siput bukanlah hewan lemah? Saya, Pak. Jelasnya Silakan. semua enggak, Pak? Iya, betul. Kalimat penjelasnya ditulis semua ya, Nak. Ya, Mas Torik tadi ada pertanyaan, silakan. Itu ide pokoknya apa selalu di awal paragraf, Pak? Ada yang bisa bantu? Ada yang pernah menemukan? Sudah tahu? Enggak, Pak. Bisa di bawah, bisa di tengah. Oh, begitu ya. Ciri-cirinya apa? Nah, untuk ciri-cirinya sangat tertarik bukan? Yuk kita akan pelajari itu di pertemuan kita minggu depan. Jadi jangan lupa kita harus rajin dong belajar. Nah, kita sekarang baru bisa menentukan ide pokok yang awal maupun akhir. Yang di tengah seperti apa? Tunggu pembelajaran kita di hari esok ya. Jangan lupa ya Mas Torik. Nah, Iya, siapa? mantap. Nah, anak-anak sekarang yuk kesimpulan kita hari ini apa? Apa yang kalian pelajari dan apa kesimpulan kita hari ini? Hewan avertebrata ada yang bisa bantu Pak Adri? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kita belajar tentang apa saja? Siput termasuk hewan rata. Kalau kelinci termasuk vertebrata. Ya, Balik nggak ya, Pak, siput ya? termasuk avertebrata. Kelinci termasuk Vertebrata, Pak. Vertebrata. Mantap. Ada lagi? Siput jalannya pakai perut, kelinci pakai pakai perut. kaki. Berjalan menggunakan perut. Kelinci menggunakan kaki. Dia berjalan
Melompat. Melompat. Oke, ada lagi? Menentukan ide pokok, Pak. Yes, menentukan ide pokok. Ide pokok itu bisa berada di mana saja? Di Di awal depan, kalimat, di awal, atau di di akhir tengah, kalimat. atau di akhir. Ya. Lalu kita belajar tentang apa lagi? Sudah, Pak. Membuat dari plastisin, Pak. Membuat karya organ gerak dari plastisin. Nah, karena kita belum sempat praktik tadi ya, jangan lupa nanti kirim karya dari plastisinnya, bisa bentuk foto dan bentuk video. Oke, anak-anak, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang, Pak. Pak. Pak Guru hari ini semangat, menyenangkan. Ada permainannya. Nah, besok kita main lagi berarti ya? Ya, Nanti Siap, akan Pak. bikin mainan yang luar biasa. Besok kita akan bahas tentang, kita bandingkan lagi nih, tentang hewan avertebrata dan vertebrata, serta tadi kita akan lebih jelas lagi dalam menentukan ide pokok yang di awal kalimat, di akhir kalimat, maupun yang di tengah-tengah seperti request dari Mas Taufik. Begitu, jangan lupa di dalam Google Classroom, Pak Adri sudah siapkan Google Form untuk kalian isi sebagai evaluasi belajar kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan, waktunya sampai pukul 12 siang. Begitu, ada pertanyaan soal penugasan? Cukup jelas? udah cukup jelas. Karena cukup jelas, Bapak akhiri kegiatan hari ini ditutup dengan doa oleh Mas Wahyu. Silahkan Mas Wahyu menutup dengan doa pembelajaran kita hari ini. Siap, Pak. Marilah kita tutup pelajaran pada hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan 3M dan terus menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan pakai sabun. Salam untuk keluarga. Sampai besok. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Adri.